Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kitab Yaqut Nafis, yang mana pada sebelumnya kemarin kita sudah bahas tentang sholat. Tapi kemarin kita bahas bab sholatnya pakai bahasa Lombok. Mungkin sekarang kita bahas selanjutnya tentang a'zarus sholah, ya. A'zarus sholah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi kitab Yaqutun Nafis bi mazhab Ibni Idris bi ta'lib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. La'allahu yaghfir lahum dzunubahum wa yuli darajatan fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dharain, amin. Ila anqal a'zarus sholati arba'atun: an-naumu wan nisyanu wal jam'u wal ikrahu. Nah, baik, a'zarus sholah, a'zar jamak dari uzur, keruhsohan pada sholat. Nah, kapan kita diberikan keruhsohan, ya, meninggalkan sholat, yang mana kalau kita meninggalkan sholat ini kita tidak berdosa, ya. Kalau ini uzurnya, tapi ada ilahnya. Tetapi kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, tentu kita berdosa. Nanti akan ada hukumannya apa bagi orang yang meninggalkan sholat itu apa. Tapi di sini ada a'zar sholah, uzur, keringanan yang diberikan pada orang yang meninggalkan sholat. Nah, a'zarus sholah arba'ah. Nah, uzur di dalam sholat itu ada 4, ya, ada 4 macam jadi uzur. Nah, ini a'zarus sholah di sini dijelaskan ai al asya'ul lati tadfa'u ismun ta'khirus sholah an waqtiha. Yang mana di sini dijelaskan sesuatu yang apabila kita meninggalkannya, sesuatu yang apabila kita tidak berdosa, takhir sholah, mengakhirkan sholat, maksudnya a'zar sholah. Jadi kita tidak berdosa apabila kita tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Takhir di sini, ya, takhir sholah an waqtiha. Jadi kita nggak melaksanakan sholat pada waktunya. Ya, ini ada 4. Jadi seharusnya sholat zuhur kita kerjakan pada waktu zuhur, tetapi kita malah mengerjakan sholat di waktu asar. Nah, ini maka di sini tidak berdosa dengan 4 syarat. Ada 4 orang yang diberikan keringanan, ya, nggak berdosa dia yang meninggalkan waktu sholat pada waktunya. Nah, yang pertama an-naumu. Nah, di sini yang pertama adalah orang yang tidur. Nah, tentu orang yang tidur ini dia nggak berdosa ketika dia sholatnya nggak pada waktunya. Tentu di sini ada pembahasannya tidurnya yang bagaimana. Nggak semata-mata kita tidur sekarang misalkan terus nanti biar bangun maghrib, atau kan tidur waktu asar, nggak sholat asar, tidur enggak. Tapi di sini ada disyaratkan sholatnya ini, maksud tidur di sini qabla dukhuli waqti sholati mutlaqan. Nah, di sini maksudnya dia tidur itu sebelum masuk waktu sholat. Misalkan seperti dia tidur 3 jam sebelum waktu zuhur misalkan. Ya, sebelum waktu zuhur dia tidur itu pada waktu jam 9 dia tidur. Kemudian dia bablas bangunnya nanti waktu asar. Nah, ini dimaksudnya azar, tidur di sini pertama. Jadi kalau dia tidur sebelum waktu zuhur atau jam 9 dia mulai tidur, tahu-taunya nanti bangun waktu asar, otomatis waktu zuhurnya hilang. Nah, ini maka di situ kalau dia tidur, ya, di waktu di luar waktu sholat tersebut, maka di situ dikatakan a'zar, uzur sholat. Terus yang selanjutnya juga au ba'dahu wa huwa yazunnu annahu yastayqizu qabla ayyadikal waqt, atau dia tidur
waktu zuhur udah masuk. Nah, waktu zuhur udah masuk, dia tidur. Cuman dia berkeyakinan bahwa dia nanti bakal bangun sebelum habis waktu zuhur tersebut. Ya, dia akan bangun. Nah, masuk sekarang waktu zuhur, azan. Dia nggak langsung sholat, tetapi dia tidur dulu. Nah, tapi udah berkeyakinan, nanti bakal bangun jam 2. Selepas itu udah berkeyakinan, memang udah kebiasaan gitu kan. Ya, tapi biasa dia tidur bangun jam 2. Nah, cuman pada waktu itu, nah dia nggak bangun pada waktu jam 2 itu. Udah berkeyakinan benar tuh, nanti bakal bangun jam 2, tapi nggak bangun kan. Maka terus bangunnya apa? Waktu asar. Nah, waktu asar. Maka di sini apa namanya? Nggak masalah, langsung dia dikodok nanti sholatnya. Ya. Terus ada juga fala yu'adzaru idza nama ya fi waqtin wa huwa la yazunnu ayastaza qabla ayyadika anha. Nah, di sini maka kalau yang tadi dia berkeyakinan bakal bangun pada waktunya. Tetapi kalau dia tidur waktu udah masuk waktu zuhur, cuman dia nggak ada yakin, tidur sengaja udah tidur nih. Udah tahu dia kalau bakal bablas, nggak bakal mengerjakan sholat, nggak bisa ngerjain sholat zuhur pada waktunya, ya. Nah, di sini maka nggak dianggap uzur, ya. Maka nggak dianggap uzur oleh ulama, ya. Di sini maka dia dihukumnya ismun, maka berdosa. Jadi ketika dia tidur pada waktu zuhur tersebut atau waktu-waktu yang lain, cuman dia nggak bangun pada waktu yang udah dia yakinin tersebut gitu, maka dia di situ apa namanya nggak dianggap uzur. Kemudian selanjutnya juga nah walihaza tajibu alaihil fauriyah fil qada'i iza akhara bin naumi hina izin. Maka di sini wajib bagi orang yang tadi yang tidur pada waktu zuhur tersebut, cuman dia tidak berkeyakinan bakal bangun waktu segini, wajib baginya apa? Mengkodok langsung, ya, mengkodok langsung, wajib dikodok ketika dia bangun waktu asar, maka wajib dia kodok langsung sholat yang ketinggalan. Tetapi beda halnya dengan tadi yang 2, dia tidur pertama, nah dia tidur sebelum masuknya waktu, terus dia tidur pada udah masuk waktu, cuman berkeyakinan udah biasa dia bakal bangun jam segini. Nah, maka di situ dia nggak wajib kodok secara langsung, ya, nggak wajib kodok secara langsung. Tetapi yang ketiga ini yang bermasalah, ketika dia udah masuk waktu kemudian tidur dan juga dia nggak punya keyakinan bakal bangun jam sekian. Nah, maka di sini dia wajib langsung kodok, ketika bangun langsung wajib mengkodok sholatnya. Oke, terus yang selanjutnya anisyan azarus sholah. Nah, jadi rusuh sholat itu yang keempat, ya. Yang kedua anisyan, yaitu lupa. Nah, lupa. Jadi orang lupa ini apa namanya, dia tidak berdosa ketika dia mentakhir sholatnya. Nah, tentu lupanya yang bagaimana? Nah, ini dengan syarat alla yansha'a an manhi anhu. Nah, di sini lupanya bukan disebabkan dengan sesuatu yang dilarang. Misalkan yang sesuatu yang dilarang atau yang dimakruhkan, misalkan gara-gara main judi misalkan. Wah, ketinggalan waktunya, lupa saking asiknya main judi, main apa gitu yang barang dimakruhkan, atau seperti main yang dimakruhkan, main remi misal sebagainya. Nah, itu maka tidak dianggap apa namanya? Tidak dianggap uzur. Maka dia wajib mengkodok waktu itu langsung, ya, wajib mengkodok, dan juga berdosa, ya, dosa karena dia lalai karena sesuatu yang dilarang. Tetapi kalau dia lupa karena sesuatu yang dianjurkan, memang yang disunahkan memang, maka enggak berdosa. Di sini disebutkan bal an-nahwi mutala'atil fil kitab au sunnati nahwiha. Nah, tetapi kalau dia lupanya karena mutola'ah kitab atau saking khusyuknya belajar kitab, nah, ngarang kitab, nah, atau belajar, nah, sampai lupa waktu sholat, maka di situ dianggap uzur juga.
Beda halnya jadi kalau dia lupa karena sesuatu yang memang diharamkan atau dimakruhkan. Tetapi kalau sesuatu yang disunnahkan, yang disuruh sama agama, kemudian dilupa, maka nggak masalah. Ya. Kemudian selanjutnya al-jam'u. Nah, jamak. Nah, maka jamak ini tentu ada ketentuannya. Ya, menjamak antara sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Maka mentakhir ini itu nggak dipermasalahkan. Nanti ada pembahasannya di bab-bab jamak atau qasar, nanti ada syaratnya, ketentuannya bagaimana. Ya. Jadi dia jamak ini, jadi dia mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Nah, ini biasanya bagi musafir, ya. Atau nanti ada yang lain lah, ada uzur-uzur ke waktu-waktu yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu udah. Terus wal ikroh. Nah, ini terpaksa. Nah, jadi orang yang terpaksa, maka di situ dia boleh mentakhir sholat. Misalkan jangan sampai terjadi kan. Ada seseorang, misalkan saya jangan sampai, tapi misalkan saya berjalan, nah diancam sama orang, tiba-tiba datang orang, kalau ente Abid ngerjain sholat sekarang, nah udah masuk waktu zuhur, misalkan zuhur aja, Abid kalau ente sholat sekarang bakal saya bunuh ente, saya penggal kepalanya, itu kan katanya. Nah, di situ ikrah, terpaksa kan, mau nggak mau, kalau saya sholat saya bakal mati kan. Tapi kalau saya nggak sholat, saya kan berdosa, ninggalin sholat, gimana? Nah, maka di situ karena terpaksa, karena ancaman dari seseorang, dari orang lain, maka di situ saya boleh meninggalkan sholat pada waktu itu. Ya, maksudnya boleh nggak mengerjakan sholat pada waktunya. Tadi saya dipaksa waktu zuhur, kalau ente sholat zuhur sekarang, saya bakal bunuh, gitu kan? Saya bakal bunuh ente, saya penggal kepalanya. Maka kan mungkin takut, karena kita takut nggak bisa ngelawan sama sekali, ya. Kalau kita ngelawan kemungkinan besar kita kalah, ya. Maka di situ kita dianggap uzur, boleh mentakhir sholat. Nanti kita qodok saja di waktu asar atau waktu maghrib, atau di waktu aman, kapan kita mulai aman gitu. Maka di situ nggak dipermasalahkan. Jadi tadi ada azar sholat itu ada 4. Pertama, karena tidur, disebabkan karena tidur. Kedua, karena lupa. Kedua, karena jamak dalam perjalanan atau enggak. Nanti ada syarat-syaratnya yang jamak ini. Terus ikroh, nah waktu terpaksa, ada 4. Ini azar sholat yang mungkin kita harus ketahui lah dasar-dasar. Nanti kalau memang ingin mengetahui lebih lanjut, lebih detail pembahasannya, antum bisa buka di kitab Yaqut Nafis, Syarah Yaqut Nafis Nafi, atau kitab-kitab yang lebih besar mungkin bisa antum cari. Ini secara singkat ataupun simpel lah istilahnya nanti mungkin. Terus kemarin di pembahasan sebelumnya itu ada kita membahas tentang sholah, ya, salah akwalun wa af'alun. Jadi di dalam sholah, akwal yang dinamakan akwal itu perkataan. Ini kita mungkin kemarin ana nggak sebutin akwal itu. Jadi akwal itu harus diucapkan. Jadi harus kita mengucapkan, misalkan bacaan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, harus kita ucapkan. Nggak boleh kita cuman baca di dalam hati, biar nggak capek misalkan dia baca Fatihahnya di dalam hati, maka nggak sah sholatnya. Kalau dia cuman baca di dalam hati, akwal ini harus diucapkan bihaisu yasma'u bi'udunai, dengan sekiranya dia mendengar ucapannya. Jadi baca setiap sholat wajib baca bacaannya, semua bacaan-bacaan yang ada harus akwal itu harus dibaca, nggak boleh dibaca di dalam hati, harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, ilal akhir. Begitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan.
Apabila ada kata-kata yang salah, silahkan dikoreksi, jangan diikutin. Mungkin kalau ada yang salah menurut pemahaman atau pemahaman antum, ini bisa dikoreksi. Dan juga ini lagi tahap belajar lah istilahnya, kita aja lagi belajar. Selama belajar mungkin kita nggak terlepas dalam kesalahan ataupun lupa ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.